Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 27 sampai 33. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara, umat paroki Santa Maria Fatima Banyumanik yang dikasih Tuhan dan yang saya gemateni. Renungan saya ini berjudul Kehendak Siapakah yang kita ikuti. Saudari-saudara, sadar atau tidak sadar, hidup kita dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Misalnya, bangun tidur ya, mau doa dulu atau langsung beraktivitas? Ikut misa, live streaming atau tidak? Kalau ikut, pilih yang dilangsungkan di mana? Dan seterusnya. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang mendekati tepat, syukur tepat sekali. Renungan saya ini akan saya mulai dengan cerita yang telah diceritakan oleh Anthony de Mello dan saya yakin sebagian besar Anda pernah mendengar cerita ini. Ada seorang ayah berjalan dengan anaknya dan menuntun keledai. Ketika berjalan, orang berkomentar, orang kok bodoh, daripada berjalan kaki dan keledainya nganggur, kan lebih baik keledai itu dimuati salah satu dari mereka. Nah, naiklah si anak itu pada punggung keledai. Berjalan. Ada lagi komentar, anak kok tidak hormat, tidak berbakti pada orang tua. Ayahnya suruh jalan, anaknya naik keledai. Oke, menuruti komentar itu gantian, ayahnya yang naik keledai, anaknya jalan kaki. Mereka berjalan terus. Di tengah jalan dikomentari lagi, ayah kok tidak sayang sama anak. Anaknya suruh jalan kaki, ayahnya naik keledai. Ya sudah, akhirnya daripada repot menuruti dua komentar itu, lalu dua-duanya naik keledai. Setelah berjalan dikomentari lagi, orang kok tidak tahu menyayangi hewan. Hewan sekecil itu kok dinaiki dua orang, kan terlalu berat. Saudara-saudara, kalau ada dimintai nasihat, sebaiknya tindakan apa yang benar? Serba salah kan? Lalu bagaimana jawabannya? Tunggu ya setelah keterangan berikut ini.
Petrus dan para rasul dalam bacaan tadi memilih untuk melakukan kehendak Allah, mewartakan Kristus yang bangkit daripada menuruti kehendak sidang para tua-tua Yahudi. Soalnya adalah bagaimana mengenali kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Secara sederhana ada dua ukuran untuk membedakan kehendak Allah atau kehendak manusia. Satu, sesuai dengan kitab suci, cocok dengan ajaran kitab suci. Kitab suci merupakan ungkapan pengalaman manusia yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dalam mengalami dan mengungkapkan dalam bentuk tulisan, penulis selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Maka tulisannya diterima sebagai kehendak Allah. Saya beri contoh berikut ini. Pokoknya kalau kamu ikut agama tertentu, ada yang mengajarkan demikian, dijamin kamu masuk surga. Salah. Itu kehendak manusia. Menurut Matius 25, orang yang masuk surga adalah mereka yang telah berbuat baik bagi orang-orang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Lagi, ada yang mengatakan mereka yang tidak seagama adalah musuh kita. Salah. Asal dia manusia, itu sudah mempunyai syarat yang cukup untuk bisa dikasihi. Sebab Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Lagi, ada pepatah Jawa, yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit. Kalau tidak mau dijahati orang, ya jangan menjahati. Kurang tepat. Karena bisa saja orang tidak berbuat jahat, tetapi juga tidak berbuat baik. Tidak berbuat apa-apa. Padahal ajaran kitab suci mengatakan, kasihilah sesamamu. Mengasihi di situ berarti mendahului, berinisiatif, menawarkan tindakan kasih. Yang kedua, sesuai dengan ajaran gereja. Kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menuntun gerejanya, maka di dalam ajaran gereja itu terkandung kehendak Allah. Contohnya, mendoakan arwah itu sesuai dengan ajaran gereja. Karena gereja percaya akan adanya persekutuan para kudus, yaitu persekutuan orang-orang yang percaya, baik yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah mati. Jadi meskipun sudah mati, orang-orang percaya masih tetap menjadi anggota komunitas orang kudus. Masih ada satu lagi yang mempengaruhi kesemuanya adalah sesuai dengan ajaran Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 19-22 nampak apa ciri gerakan roh jahat dan Roh Kudus. Roh jahat membawa kekacauan, perpecahan, dan seterusnya. Sedangkan roh baik menghasilkan kedamaian, kerukunan. Singkatnya, roh jahat itu berciri merusak, sedangkan roh baik itu membangun. Saudara-saudara, silakan Anda menilai sendiri. Perkataan dan kehendak hati manakah dalam diri Anda yang sesuai dengan kehendak Allah? Barangkali menurut kehendak Allah, itu akan disertai dengan usaha keras dan penderitaan, seperti ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 17 demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki dari Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi, dalam bimbingan Roh Kudus, kita selalu lebih mengutamakan kehendak Allah. Semoga kita selalu menjatuhkan pilihan
dengan tepat sesuai dengan bimbingan Roh Kudus yang menyuarakan kehendak Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.